Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pendidikan. Saya Habib dari PT IKI Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sekolah tapi tak belajar, ironi dunia pendidikan kita. Bersama saya hari ini ada dua rekan mahasiswa yang juga fokus terhadap dunia pendidikan. Mari kita memperkenalkan diri. Silakan kepada saudara. Perkenalkan, nama saya Gufron Fatur Rahman dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Masya Allah. Saya rasa pembahasan kali ini cukup menarik, Bib. Sebab kita calon pendidik, kita perlu memahami permasalahan sistem yang ada pada pendidikan ini, pada pemerintah ini. Iya, pasti itu. Selanjutnya kalau saudara bagaimana? Sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Alifian, saya juga dari PT IKI Jakarta. Saya juga mahasiswa semester 4 fakultas yang sama, ini Fakultas Tarbiyah. Prodi juga sama kita, Pendidikan Agama Islam, karena kita teman sekelas ya. Iya, pasti. Iya. Ya memang topik yang kita ambil hari ini tuh memang sangat relevan dengan kondisi yang kita lihat, kita rasakan sehari-hari ya. Benar. Baik dari kita sendiri sebagai mahasiswa maupun sebagai bagian dari masyarakat yang kita juga ikut merasakan dampak dari sistem pendidikan tersebut. Baik, sebelum kita kepada inti pembahasannya, ya, mari kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sekolah tapi tak belajar. Jadi bagaimana? Menurut saya nih, baik. Kalau menurut saya sekolah tapi tak belajar adalah kondisi di mana seorang murid itu menghabiskan waktu bertahun-tahun. Kalau di kita sekolah 12 tahun ya. Jadi dia menghabiskan waktu selama 12 tahun itu, namun dia tidak mendapatkan apa-apa gitu, Bib. Jadi pembelajaran yang di dalam kelas itu dia tidak dapat mengamalkannya ketika mereka sudah lulus gitu. Jadi kan kalau santri ini kan, jadi kan misalnya kalau ada murid atau siswa kan walaupun sudah lama kan tergantung pada diri sendiri gitu. Nah, betul, Beb, sebenarnya tergantung pada diri sendiri ya. Tapi kalau misalkan ini adanya di luar pondok pesantren gitu ya, bukan santri, ini sekolah-sekolah luar gitu ya. Kita tidak menyebutkan ya. Ini yang sekolah-sekolah di luar gitu. Guru sudah mendidik dengan sebaik mungkin, akan tetapi seorang murid ini tidak dapat mengamalkan ilmu yang telah diajarkan di dalam kelas gitu ketika mereka sudah di luar kelas gitu. Kayak contoh misalkan sekarang banyaklah orang yang melanggar padahal sudah dijelaskan nih di dalam ruangan gitu, Bib. Contoh kayak misalkan rambu lalu lintas aja gitu. Tadinya kan kita disuruh mematuhi gitu. Nah, dia sudah tahu nih, udah dapat mempelajari dalam kelas. Nah, ketika dia berada di luar kelas, ketika berada di jalan, lampu merah hantem gitu. Jadi kagak bisa mengamalkan gitu, Bib. Jadi setiap pelajaran yang didapat di kelas, tapi pas keluar dari kelas tidak diamalkan. Berarti ilmunya cuma berada di kelas saja. Nah, itu kalau berada di kelas juga mungkin itu bagaimana dari seorang muridnya masing-masing, Bib. Kalau misalkan orangnya itu memperhatikan guru, ya dapat ilmunya. Cuman kalau tidak, ya lebih sia-sia lagi tuh. Misalkan dia cuman kayak masuk kelas, ya udah cuma numpang tidur, coret-coret buku. Ya mending kalau gambar mah imajinasi itu bagus ya. Cuman kalau misalkan coret-coret nggak jelas apa, cuma numpang tidur apa gimana, nah itu yang dinamakan dia sekolah tapi nggak belajar gitu. Oke, baik. Itu poin yang sangat menarik, Pron. Nah, kalau Alif, apa pendapat ente tentang fenomena ini? Ya, jadi sebenarnya yang menarik dari fenomena ini ya, bahwasannya fenomena itu sudah menjadi ironi yang sangat nyata gitu. Misal dari penelitian yang sudah kita baca, itu tuh banyak guru dan siswa yang justru enggan untuk membaca buku. Padahal seharusnya guru dan siswa itu kan
orang-orang yang paling akrab tuh sama buku, ya kan? Karena mereka setiap hari pasti berinteraksi sama buku. 7 hari dalam seminggu, dari Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat, pasti mereka ketemu buku kan. Walaupun bukunya juga berbentuk digital, tetap tapi itu buku kan. Nah, tapi pada kenyataannya apa? Guru dan siswa itu asing sama buku itu. Nah, itu jadi menunjukkan adanya disconnect antara tujuan pendidikan dengan realita yang ada di lapangan. Oh, jadi berbeda gitu ya? Iya, sangat-sangat berbeda. Ais. Jadi data ini data yang mengejutkan. Jadi bisa dijelaskan nggak lebih detailnya tentang keengganan seorang guru dan siswa terhadap buku? Baik, jadi dari artikel yang saya baca gitu ya, yang ditulis oleh Naufal Ihya Ulumuddin, beliau itu mengatakan ada beberapa alasan mengapa guru dan siswa itu malas untuk membaca, Beb. Jadi kalau misalkan untuk guru gitu ya, mereka mengklaim terlalu sibuk dengan berkas-berkas akademik sehingga tidak ada waktu gitu untuk membaca benar. gitu. Jadi ya udahlah, udah berkas-berkas aja. Nah, udah cuma buat nulis gitu doang gitu. Udah banyak tugas. Iya, udah banyak tugas, jadi nggak usah baca buku gitu. Kalau misalkan dari Stop segi dulu, skip dulu ya, gitu. betul, skip dulu. Kalau dari segi guru, kalau misalkan dari segi muridnya itu, mereka ini tidak sempat membaca atau tidak ingin membaca karena ini sudah banyak beban-beban yang dia terima gitu. Contoh kayak misalkan dia banyak PR gitu. Iya. Banyak PR atau ditambah lagi dengan pekerjaan rumah gitu, Beb. Dengan pekerjaan rumah atau dengan tugas yang lain-lainnya gitu. Jadi mereka tuh merasa saya sudah banyak PR gitu. Saya juga sudah banyak pekerjaan nih untuk untuk aktivitas selanjutnya gitu. Jadi saya udah capek, udahlah saya nggak ada waktu lah buat baca buku gitu. Jadi gitu, Beb. Alasan mengapa guru dan siswa gitu. Jadi malas untuk baca buku itu. Kalau yang ditulis dari artikel ini gitu ya, Beb. Oh ya, betul itu. Ya sebenarnya kalau memang benar begitu adanya gitu ya, ya bisa lah dimaklumi gitu kan ya, karena emang ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Ada gitu kendala kan. tertentu. Iya. Ada badan yang harus diistirahatkan gitu kan. Iya. Tapi yang bikin prihatin itu bahwasannya beliau itu menulis di sana guru-guru itu ternyata banyak sebenarnya punya waktu luang gitu. Kan nggak semua guru gitu kan yang masa aja semua guru kerjanya menumpuk itu, pasti kan ada guru-guru lain gitu kan yang waktunya kosong gitu, pasti kan ada gitu kan. Nah, dari situ, dari guru-guru yang punya waktu luang kemudian mereka enggan membaca, di situ kan jadi ketahuan gitu ya bahwasannya membaca itu bukan kebutuhan utama mereka gitu kan. Jadi di nomor 2 kan gitu kan. Entah nomor berapa, kita nggak tahu. Intinya bukan kebutuhan pertama gitu. Seharusnya guru dan buku itu, guru siswa dan buku itu 3 sohib gitu kan. Teman akrab gitu kan. Gitu. Tapi pada kenyataannya ya gitu, guru dan siswa itu cuman berpaku ke buku pelajaran, buku-buku paket yang mereka gunakan untuk mengajar dan yang mereka gunakan sebagai bahan aja gitu kan. Dan yang lebih parahnya, mereka itu cukup dengan informasi yang ada dalam buku tersebut gitu. Padahal iya kan? Iya. Kan kita lihat sendiri gitu ya. Kalau buku LKS atau buku tematik itu kan sebenarnya tuh rangkuman gitu kan. Enggak membahas secara detail gitu kan. Iya gitu. Karena ada ya mereka cari gitu di mana, di artikel gitu kan, atau jurnal atau internet gitu kan, atau mungkin sosial media juga bisa gitu kan. Iya. Subhanallah. Berarti ini benar-benar kenyataan yang menyedihkan ya. Nah, di satu sisi kita bicara tentang pentingnya literasi, tapi di sisi lain para pelaku pendidikan sendiri yang tidak melaksanakannya. Apakah ada data atau fakta yang mendukung
suatu fenomena sekolah tapi tak belajar ini? Baik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah BIP Abdul Muti baru-baru ini mengungkapkan bahwa masih banyak pelajar di Indonesia yang mengalami learning loss. Jadi learning loss ini adalah kondisi menurunnya kemampuan belajar, pencapaiannya akademis, hingga motivasi siswa terhadap belajar gitu. Kurangnya motivasi apa gimana itu? Betul, Bib. Jadi motivasi terhadap belajar ini menurun, Bib. Jadi dia kagak punya motivasi gitu. Oh, jadi kan kita ini kan motivasi itu kan nggak harus di sekolah aja, terutama untuk orang tua kita sendiri. Betul. Nah, jadi suatu proses pembelajaran itu nggak hanya memerlukan seorang guru yang ada di sekolah aja, nggak komplit gitu. Tapi harus ada dari orang tuanya juga. Betul. Harus saling saling menguatkan antara guru yang di sekolah sama orang tua yang di rumah. Baik. Jadi masalahnya dari apa tadi? Motivasi. Menurunnya motivasi gitu. Motivasi. Iya. Nah, yang mengkhawatirkan dari learning loss ini, tadi kan kita udah tahu ya bahwasannya learning loss ini tuh menurunnya kemampuan belajar siswa, pencapaian akademis siswa itu turun, sampai motivasi siswa terhadap belajar itu menurun. Nah, yang kita khawatirkan di sini itu dampak learning loss ini tuh bisa menimbulkan kesenjangan belajar, kemudian tidak tercapainya standar kompetensi siswa, dan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ini adalah bukti konkret ya, bukti nyata bahwa fenomena sekolah tapi tak belajar itu ada gitu, benar-benar nyata, bukan sekedar judul topik podcast kita hari ini gitu kan. Dan ini memiliki dampak jangka panjang. Ya, karena gitu tadi kan, semua bidang di sekolah yang dialami siswa tersebut tuh menurun, semuanya menurun. Lalu apa yang menjadi penyebab utama learning loss ini? Jadi kalau misalkan menurut Mendikdasmen ini, penyebab utamanya adalah pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Oh, berarti tahun kemarin. Waktu 2019, 5 tahun yang lalu. 5 sampai 6 tahun yang lalu. Jadi selama pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring atau bahkan yang lebih parahnya itu tidak belajar sama sekali. Iya. Dan dampaknya masih bisa terasa hingga saat ini. Ini cuma gara-gara COVID-19. Jelas dong bahasa Inggris. Lanjut. Baik, sekarang mari kita gali lebih dalam tentang akar permasalahan ini. Selain dampak pandemi yang tadi dijelaskan, faktor apa saja yang menyebabkan fenomena sekolah tapi tak belajar? Ya, menurut saya, berdasarkan berbagai sumber yang sudah kita baca, ada beberapa faktor struktural yang menjadi akar masalah. Pertama, ada keterbatasan akses pendidikan. Tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, terutama di daerah selain kota-kota besar. Ya, bisa kita bilang di luar Pulau Jawa ya. Iya, benar. Yang paling kita lihat kan, yang paling gampang terlihat ya. Nah, kemudian saudara, Benar juga menurut pendapat tadi dari Alif ya. Jadi mungkin salah satunya juga ya dari jarak tempuh sekolah yang jauh gitu ya, serta biaya pendidikan yang tinggi menjadi faktor penghambat gitu. Bahkan latar belakang ekonomi yang mendesak sering memaksa orang untuk menghentikan pendidikan seorang anak agar bisa bekerja membantu keluarga gitu, Bib. Iya, benar itu. Jadi kan itu dari sisi akses. Bagaimana dengan kualitas pendidikannya sendiri? Nah, itu kualitas pendidikan di Indonesia itu masih belum merata. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan pada yang umumnya ya itu punya fasilitas dan tenaga kerja yang bagus, yang lebih bagus ya daripada sekolah-sekolah yang ada di pedesaan gitu kan. Nah,
ketimpangan inilah yang memiliki dampak pada pemerolehan ilmu pengetahuan dan keterampilan siswa gitu. Jadi kan ya kita udah lihat lah ya, kita kan orang luar pulau ya, luar pulau Jawa, kita tahu lah ya. Kalau misal di sekolah-sekolah kita itu jauh gitu kan Jauh dari berbeda. kota, ya kan. Kalau kita lihat di berita-berita itu dari kan, fasilitas saja udah jauh ya berbeda. betul itu. Ais, ini seperti sistem yang menghasilkan robot hafalan ya, bukan manusia yang bisa berpikir kritis. Nah, betul itu ah. Terus ada satu faktor lagi yang tidak kalah penting, yaitu kesejahteraan guru. Nah, para guru itu merupakan pilar penting itu dalam dunia pendidikan ya. Nah, tapi kesejahteraan guru di Indonesia, terutama di daerah terpencil lah, di luar Pulau Jawa pastinya, nah itu masih belum optimal itu. Nah, hal ini berdampak ini pada motivasi dan kualitas pengajaran guru ini. Kalau misalkan dari perspektif pendidikan Islam, Beb, sebenarnya hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Mujadalah itu ayat 11 yang menjelaskan tentang derajat orang-orang yang berilmu. Tapi jika ilmu hanya dihafal tanpa diamalkan, maka tidak akan membawa manfaat yang sesungguhnya gitu. Bagaimana dengan aspek motivasi belajar siswa itu sendiri? Nah, untuk aspek motivasi belajar siswa ini sering nih terlupakan ya. Benar. Nah, banyak siswa yang bersekolah itu karena tuntutan sosial masyarakat atau orang tuanya sendiri, bukan karena motivasi dalam diri untuk belajar. Nah, akibatnya apa? Mereka hanya menjalankan rutinitas sekolah tanpa benar-benar memahami atau menginternalisasi apa yang dipelajari. Jadi ya udah sekolah aja gitu. Penting ya sekolah itu kan, nggak diomongin orang tua kan, nggak diamuk-amuk, nggak dioceh-ocehin. Nah kan gitu. Nah, setelah kita bahas berbagai permasalahan tadi, sekarang mari kita fokus pada solusi. Nah, menurut kalian apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi solusi sekolah tapi tak belajar? Jadi kalau yang saya rasa kita ini mulai dari perubahan paradigma, Bu. Jadi yang pertama perlu ada kepemimpinan yang berkualitas di level sekolah. Pasti itu. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin yang berkualitas ini adalah sosok yang mampu menyampaikan apa sih tujuan dan visi sekolah dengan sukses dan dapat berkolaborasi gitu dengan guru untuk meningkatkan keterampilan para pelajar. Setuju, betul itu Bang. Nah, selain itu juga kita itu perlu memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan guru. Harapan yang tinggi dari siswa telah terbukti berulang kali memiliki dampak positif pada kinerja siswa. Nah, begitu pula dengan guru itu. Mereka perlu didorong untuk mengajar pada tingkat efektivitas yang tinggi. Jadi ya saling menguatkan gitu. Betul. Dari siswa ada, dari guru juga ada. Gitu. Apa langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Jadi pemerintah itu harus melalui Jadi pemerintah ini harus melalui Kemendikdasmen yang sudah mulai mengupayakan beberapa hal. Jadi untuk mencegah dampak learning loss, mereka tengah mengupayakan peningkatan kemampuan numerasi dan literasi bagi siswa. Jadi serta pemerataan pendidikan lewat program sekolah satu atap. Juga Kemendikdasmen itu udah ada itu program penanaman karakter, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang berlaku dari PAUD sampai ke SMA atau SMK. Program ini
meliputi kebiasaan bangun pagi, olahraga, makan sehat dan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat atau bersosialisasi, dan tidur cepat. Dari perspektif mahasiswa calon pendidik, apa bisa kita lakukan? Jadi kita sebagai calon pendidik harus mulai dari diri kita sendiri gitu, Bib. Yang pertama, kita harus menjadi role model dalam hal membaca dan belajar berkelanjutan. Dan yang kedua, kita perlu memahami bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga menginspirasi siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, selain yang diomongin oleh Gufron itu, kita perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih engaging dan relevan. Misal, menggunakan teknologi yang tepat, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa itu pengennya kayak mana, nah kita lihat gitu, kita sesuaikan gitu. Bukan maunya kita, tapi apa yang dipengen siswa gitu, biar sesuai gitu ya. Terus bagaimana dengan peran teknologi dalam mengatasi masalah ini? Jadi teknologi ini bisa menjadi solusi jika digunakan dengan tepat. Misalnya penggunaan platform, Bib. Jadi penggunaan platform ini digunakan untuk monitoring perkembangan siswa secara berkelanjutan. Sekolah harus menggunakan data penilaian untuk membandingkan siswa mereka dengan standar nasional. Kemudian juga yang penting itu teknologi harus mendukung pembelajaran yang bermakna, bukan hanya sekedar digitalisasi metode lama. Kita tuh perlu inovasi dalam pedagogi, bukan hanya dalam tools yang digunakan gitu. Ya, mulai ke atas. Sebelum kita tutup, ada pesan khusus untuk teman-teman mahasiswa dan calon pendidik yang sedang mendengarkan? Baik, saya ingin menekankan bahwa sebagai calon pendidik, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengubah paradigma pendidikan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Mulailah dari diri kita sendiri dengan terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, juga tidak kalah penting, kita harus memahami bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah untuk kehidupan, bukan hanya untuk ujian. Dalam konteks pendidikan Islam, kita harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap proses pembelajaran agar menghasilkan insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga berakhlak mulia. Terima kasih untuk diskusi yang sangat mencerahkan ini. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa fenomena sekolah tapi tak belajar memang nyata dan menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan kita. Namun dengan kesadaran, komitmen, dan kerjasama semua pihak, kita bisa mengubahnya menjadi sekolah dan benar-benar belajar untuk kehidupan. Demikian episode podcast kita hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.